Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La tadarni fardahu anta khairul warithin. Hadratal mukarramin, segenap para jamaah, Bapak Ibu, hadirin semuanya, khususnya jamaah Majelis Ta'lim Masjid Nurul Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur walhamdulillah kita diberikan oleh Allah kesempatan yang kesekian kali untuk bisa menghirup udara di dunia ini, beraktivitas kembali, bisa melaksanakan ketaatan dan amal soleh serta ibadah lagi kepada Allah. Mudah-mudahan selalu bisa istiqomah hingga akhir hayat kita, tergolong orang-orang yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita buka halaman 178, kelanjutan bab kemarin tentang ghibah. Mohon maaf karena saya batuk, jadi suaranya agak serak ya, agak paroh. 178 di bab yaitu masalah ghibah. Mungkin kami sampaikan terlebih dahulu bahwa di dalam kitab Durratun Nasihin ini adalah Syekh Utsman dari Turki memang menyampaikan beberapa dalil, baik itu di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis, yang terkait masalah akhlak, ya, yang terkait masalah tasawuf. Oleh karena itulah kenapa kajian-kajian Durratun Nasihin ini, setiap pertemuan kita selalu membahas mengenai bab masalah hati, bab masalah persoalan akhlak dan lain sebagainya. Memang bahasanya, cakupannya adalah bahasan tasawuf atau akhlak. Barangkali nanti kalau sudah khatam, supaya kajian itu ada nuansa berbeda, kita akan bahas yaitu mengenai kitab Bulughul Maram atau Subulus Salam, syarah dari kitab Bulughul Maram yang membahas mengenai hadis-hadis berkenaan tentang hukum-hukum Islam, yaitu kaidah-kaidah fikih yang berurutan mulai bab toharoh hingga sampai di dalam bab jihad dan lain sebagainya. Karena sebentar lagi kitab ini kan khatam, sehingga kajian kita supaya nuansanya berbeda, maka kita akan bahas kitab Subulus Salam, yaitu kitab yang membahas mengenai masalah hadis yang dihubungkan dengan hukum-hukum fikih, hukum-hukum Islam. Mari kembali ke 178
Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-ghibatu, adapun ghibah, ghibah itu ya membuli, ngerasani, membicarakan keburukan orang, membuka aib orang. Asyaddu minaz zina, iku luwih nemen ketimbang zina. Asyaddu minaz zina, nemen. Memang di hadis ini tidak disebutkan apakah dosanya lebih besar, tidak, cuma luwih nemen itu. Asyaddu itu luwih nemen, lebih bahayalah ya, minaz zina. Qalu, lalu sahabat itu bertanya, kaifa ya Rasulullah, bagaimana bisa bahwa ghibah ngerasani orang itu kok luwih nemen, lebih bahaya, enggak bahaya tah itu ya, daripada zina itu sendiri. Qala alaihi salatu wassalam, ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ar-rajulu yazni, seseorang yang melakukan zina, tsumma yatubu, kemudian seseorang itu bertobat, fayatubullah alaih, maka Allah itu akan menerima tobatnya. Malah di situ menggunakan kalimat mudhari', tabayatubu, maka pasti akan menerima tobat seseorang ya. Jadi Allah itu kan innahu kana ghaffara, Allah itu maha pengampun, Allah itu maha pemaaf. Dengan Rahman Rahim Allah, seberapapun, sebanyak apapun, sebesar apapun dosa seseorang, pasti akan diampuni. Wa amma sahibul ghibah, dan adapun orang yang dirasani, orang yang dibuli, karena orang dirasani itu kan disakiti, dihina, ya, direndahkan martabatnya. Karena orang itu kalau dirasani, apalagi difitnah ya, tentu melakukan aktivitas sehari-hari itu tidak nyaman ya, akan mengalami kesulitan. Bahasa tiyang niku rasane malu ya, malu. Makanya sekarang itu kalau caleg-caleg itu, baik itu pilkada atau pileg atau apapun ya, itu biasanya kalau di saat sebelum mencalonkan ada kesalahan-kesalahan, dosa-dosa tertentu, itu bagi lawan politik itu akan mudah untuk menjatuhkan. Jadi akan mudah untuk menjatuhkan, tinggal diungkap kembali, biasanya kan begitu. Makanya kenapa dalam Islam itu dosa kita pribadi cukup di antara kita dengan Allah saja yang tahu. Sebab kalau kita mengumbar dosa, membuka dosa kita ini kan suatu ketika pasti akan menjadi orang yang akan menyampaikan dakwah, menjadi pemimpin, menjadi orang yang dihormati dan sebagainya. Lah kalau kita dulu pernah ngumbar dosa dan maksiat kita di depan banyak orang, tentu kita akan kesulitan memimpin atau menyampaikan dakwah atau bagaimana memberikan pengarahan mereka. Bangwong masyarakat tahu tentang bagaimana keburukan dan kesalahan kita.
Lah itulah rahasianya kenapa dalam Islam itu kalau dosa terkait hubungan dengan Allah itu cukup kita dengan Allah saja. Nah kalau orang Nurul Islam sudah tahu aib seseorang lalu menyampaikan dakwah, ya tentu apa yang mereka sampaikan itu nggak akan didengar. Gitu. Demikian pula seorang pemimpin ya, akan mudah dijauhi. Makanya disitulah rahasia daripada kenapa kalau hubungan dosa yang terkait maksiat kita kepada Allah ya cukup kita dengan Allah saja yang tahu. Dengan kita benar-benar bertaubat, Allah pasti akan mengampuni. Tapi kalau persoalan ghibah itu berbeda. Fala yughfaru lahu, maka orang itu nggak mudah memaaf. Karena manusia itu gampang nginting-nginting gitu, bahasanya nginting-nginting gitu ya. Coba kalau kita diberi kebaikan seorang, kadang lupa. Jangan ingat mulai saat di SD lah. Lupa jenengan, tapi coba diingat mulai semenjak kita kecil sopai sing larani eling. Dulu ketika di SD guru siapa yang jewer eling. Ketika SMP siapa guru yang pernah ngampleng eling. Ketika di SMA perempuan siapa yang menolak cintanya eling. Ya. Lalu ketika di kuliah siapa yang gegeri terus eling. Tapi kebaikan lupa kita. Lupa. Makanya kita ini kalau ditanya telepon, nomor teleponnya seseorang, yang paling diingat orang yang paling sangat disayangi dan diri kita sendiri. Yang lain wis gak hafal. Panjenengan ditanya berapa telepon saya, kalau yang hafal. Berapa nomor telepon saya, kalau yang hafal. Makanya guru nih, karena nggak begitu penting gitu loh. Yang penting ya istrinya itu ya. Demikian pula istri suaminya itu. Jadi demikian pula biasanya orang itu kalau disakiti ingat seumur hidup. Diingat itu. Makanya kita jangan mudah untuk menyakiti orang lain. Contohnya iblis itu loh. Nabi Adam itu tidak sengaja kok. Wong yang perintahkan Allah untuk sujud ke Nabi Adam. Tapi kenapa iblis dendamnya sepanjang zaman kepada Nabi Adam beserta anak turunnya? Ya itulah. Makanya kita dilarang ghibah karena luwe nemen. Luwe nemen itu banyak penafsiran. Bisa nemen karena sulit untuk dimaafkan. Kalau dosa kepada Allah kan mudah. Disiri, menangis di hadapan Allah di malam hari tahajud, ya udah selesai. Kalau kepada manusia itu gak mudah memaafkan. Hatta yaghfira sahibuhu, sehingga orang yang pernah dirasani itu, yang disakiti itu memaafkannya, ya. Ketika orang yang disakiti itu mau memaafkannya. Jadi makanya di ayat yang kemarin kita baca bersama itu, surat Al-Hujurat ayat 12 itu, Allah sampai menggambarkan ngerasani itu bagaikan kita memakan bangkai dari daging teman kita sendiri. Ya artinya menjijikkan ya. Tapi nggak tahu bagi manusia kok mengasihkan ya. Bagi Allah itu menjijikkan. Orang menghibah itu menjijikkan. Bagaikan mangan bangkai, coba. Bagaikan makan bangkai. Yang notabene haram bangkai itu. Najis, kotor, virus, macam-macam. Tapi nggak tahu, kadang bagi manusia itu indah. Ya itulah hawa nafsu dan
setan. Coba selanjutnya hadis yang di nomor 179. Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam. Jadi artinya persoal ghibah ini bukan di zaman Nabi saja, adalah merupakan sebuah dosa besar. Ya bukan berarti lah kalau begitu mendingan zina dong. Yang enggak juga. Zina itu dosa besar. Kan termasuk fahsya. Kan termasuk juga menjijikkan kan. Jadi zina itu termasuk dosa yang menjijikkan, yang bersifat hablum minallah gitu. Ya sama-sama menjijikkan, tidak ada yang ditoleransi kan gitu. Lah kemudian ajaran pelarangan ghibah itu pun di zaman-zaman Nabi dulu itu sudah berlaku. Buktinya di hadis ini diterangkan Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada Nabi Musa. Bismillahirrahmanirrahim. Man mata, barang siapa yang meninggal dunia, aiban minal ghibah, sedangkan dia telah bertaubat, menyadari kesalahannya dari ghibah itu, fahuwa akhiru man dakhalal jannah, maka orang yang bertobat dari ghibah itu adalah golongan yang terakhir kelak masuk surga. Wis tobat itu loh, masih menjadi golongan orang yang terakhir masuk surga, dan ini sing gurung tobat kan begitu. Wa man mata musyirron 'alaiha, dan barang siapa yang meninggal dunia menetapi. Jadi menetapi itu ya yus penggaweane senengane yang ngrasani wong. Masih tidak pandai-pandai menjaga lesannya, masih tidak pandai-pandai menutup mulutnya untuk membuka aib orang lain, kesalahan orang lain. Fahuwa awwalu man dakhalan nar, maka dia yang pertama kali kelak dimasukkan oleh Allah ke neraka. Naudzubillah. Makanya ya memang tidak semua membuka aib orang itu haram, tidak. Ada kalanya memang diperbolehkan secara hukum Islam. Misalnya seorang saksi di depan pengadilan ditanya oleh hakim, ya harus jujur. Ya nggak boleh ngapunten Pak Hakim niku hibah terus dalil, ya betul oleh, ya nggak pada tempatnya. Jadi ketika menjadi saksi di depan hakim ya harus benar-benar menyampaikan daripada apa yang pernah diperbuat seseorang itu sesuai persaksian dia. Jadi nggak boleh ditutup-tutupi, nggak boleh menambah dan mengurangi, karena yang demikian itu hukumnya wajib. Lah beda. Yang kedua, seorang istri ketika menuntut haknya kepada suami di depan hakim, ya istri suaminya misalnya KDRT lah, yang nggak memberikan nafkah dan sebagainya, ya harus disampaikan. Demikian pula seorang suami ketika menyampaikan talak di depan hakim di pengadilan, itu pun juga nggak boleh kemudian nutup-nutupi. Gimana Pak tentang istrinya? Ngapunten, istri itu aurat. Waduh, istri itu bagaikan pakaian kita, ya nggak perlulah diungkapkan. Kalau memang Pak Hakim memutuskan, silakan putuskan. Terus yang diputuskan apa gitu? Ya harus ada pengungkapan apa yang menjadi persoalan di rumah tangga itu. Lah makanya seorang istri atau suami di depan hakim ketika menyampaikan talak atau khulu, lah itu boleh, ya. Itu bukan termasuk ghibah, ya. Atau seorang pemimpin, ya.
seorang pemimpin yang memang zalim. Lah itu kalau tidak diungkapkan tentang kezaliman, tidak diungkapkan tentang kesalahan korupnya dan sebagainya, dan itu akan membahayakan masyarakat, rakyat dan negara, maka yang demikian itu termasuk yang diperbolehkan, ya. Walaupun tentu dengan cara-cara yang baik, ya. Jadi ada hal-hal tertentu yang memang secara hukum mengungkap keburukan orang itu diizinkan. Tapi kalau sifatnya yang tidak perlu dan sifatnya dibutuhkan, ya tentu itu masuk kategori dosa besar, ya. Jadi di hadis ini disampaikan bahwa asalkan orang itu bertobat. Artinya bertobat itu begini, komitmen, wis saiki gak ngrasani wong maneh rek, wis astagfirullah gitu. Ya diampuni oleh Allah. Ya sama dengan begini, kadang maaf ya, orang sholat itu kadang ketika sudah takbir itu muncul pamrih dalam hatinya. Pamrih itu bahasa Arabnya riya. Riya itu dari kata ru'yah. Ru'yah itu ru'yatul hilal gitu loh, melihat bulan. Jadi orang riya itu kan ingin dipandang oleh orang lain baik, indah, bagus, kan begitu. Makanya orang pamrih itu adalah riya. Riya itu dari kata bahasa Arab ru'yah. Jadi dipandang, orang yang ingin dipandang perbuatannya itu baik, mulia, ingin disanjung dan sebagainya. Nah kadang orang itu ketika takbir Allahu Akbar, potensi riya itu besar. Misalnya seorang imam ingin biar suaranya dan lagunya didengar indah oleh makmum, lalu di lagu-lagu, lalu diperindah, ya nggak apa-apa secara hukum. Tapi kalau sudah hati ingin disanjung, lah itu sudah masuk riya, pamrih, ya. Kadang sholat di masjid, karena sholat sunnah itu lebih afdol kan di rumah. Sholat sunnah itu qobliyah, ba'diyah, tahajud, duha, kecuali tarawih dan witir loh ya. Memang lalu di koordinasi oleh sahabat Umar bin Khattab menjadi sebuah amalan yang secara ijma' disunahkan, sholat tarawih dan witir itu. Yang lain tuh sunnah di rumah, karena potensi pamrihnya itu lebih kecil ketimbang kalau di masjid. Walaupun nggak apa-apa, malah ada orang bilang begini kok, lah kalau ba'diyah di rumah Ustaz, isok gak dadi ba'diyah ketemu putu gitu, ketemu bojo ya wes langsung turu, kadang batal, males wudu mana macam-macam lah. Ya nggak apa-apa, asal mampu menekan pamrih itu. Jadi mampu menekan sifat agar dipuji dan sebagainya. Lah itu bagaimana kalau misalnya ketika rakaat pertama masih ada keinginan dipuji, tapi begitu menyadari ya Allah ini gak bener ini, langsung taubat, ya udah diampuni oleh Allah, diampuni. Sehingga riya yang rakaat pertama itu ya udah dianggap dihapus oleh Allah. Kecuali begitu kalau sudah salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, baru istighfar, astagfirullah, apa aku sembahyang toh riya mau, lah nggak diterima sudah, karena sudah selesai sholatnya. Jadi kalau ketika saat sholat lalu menyadari
pamrih itu gak boleh lalu segera beristighfar dalam hatinya, Allah akan mengampuni. Ya sama dengan kalau kita makan. Kalau kita makan tidak membaca bismillah, itu nggak akan diberikan sebuah keberkahan. Akan terputus keberkahannya. Bagaikan kuda yang nggak punya ekor, kan jelek. Ya. Seindah-indahnya seekor kuda tanpa ekor itu jelek. Atau ajdam, orang yang terkena penyakit kusta, kan gila nih, jelek ya. Sehingga orang yang melakukan sesuatu tidak membaca bismillah, misalnya makan itu, maka bagaikan orang yang terkena kusta atau binatang yang tidak punya ekor, buruk karena tidak mendapat keberkahan. Nah, bagaimana ketika di tengah makan ingat, aku mau kok durung maca bismillah, ya segera baca bismillah. Segera bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Jadi segera baca bismillah, bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Maka secara otomatis sudah mendapat keberkahan, diampuni yang awal-awal tadi. Tapi begitu mari mangan terus glekeken, terus keteling, terus bismillah ya telat. Terus glekeken maca bismillah. Wis entek sak piring ket maca bismillah ya telat itu. Makanya ya sama dengan orang itu kalau komitmen untuk ya udahlah masya Allah ojo sampai ngerasani uang. Lah bagaimana kalau kita ini diajak ngerasani, ya coba dialihkan ke hal yang lain itu supaya enggak menyinggung orang yang ngajak berbicara kita ajak untuk kita alihkan ke pembicaraan lain. Jangan malah dikompori. Nah, malah iya anjenan Syiah kan? Iya anjing Syiah keluar parah. Tadi ya. Tadi. Lah makanya untuk menekan dosa-dosa kita tentang ghibah, ya pastilah kita mengakui ya, jujur kita ini dalam pembicaraan kita nggak luput, nggak lepas, pernah sengaja atau tidak kita itu pasti ngerasanya orang. Betul? Ngoten nomor iki sing nggak tahu ngrasani wong ngoten. Ngoten enten nggih? Jujur jenengan. Jujur nggih. Lah niku panjenengan ngadah-ngadaken sedekah. Ya. Karena sedekah itu bagaikan air yang memadamkan api. Sedekah itu memadamkan dosa-dosa kita. Makanya panjenengan bisa bersedekah lalu diniati ya Allah ini untuk sehadiakan orang-orang yang pernah saya rasani ya wis. Sehingga kita itu oleh Allah andai kata ada tuntutan, pahala itu yang akan diberikan ke orang-orang yang pernah kita rasani itu. Ya udah, sedekah, perbanyak sedekah karena sedekah itu tadfaul bala, bagaikan air yang memadamkan api. Demikian pula sedekah mampu memadamkan dosa-dosa kita, baik yang bersifat hablum minallah ataupun juga hablum minannas. Monggo dilanjutkan. Anta dzakura akhaka bima yukrihuhu fa in kana dzalika syai'u fihi faqad istabtahu wa illam yakun dzalika syai'u fihi faqad bahattahu. Anta dzakura, jadi apa sih ghibah itu? Anta dzakura akhaka, engkau menyebutkan, membicarakan, mengomongkan saudara kalian
bima yukrihu, dengan sesuatu yang dia nggak suka. Jadi sesuatu yang dia benci. Ya mesti saja kan dirasani wong mesti sing dirasani niku kelekane. Late keapiane titik ngrasani jenenge ya, memuji-muji di jarak gaib jauh kan gitu. Pasti keburukannya. Fa in kana dzalika syai'u fihi, apabila suatu yang engkau hibahkan itu ada padanya, faqad tahu, maka yang demikian itu namanya ghibah. Fakta ini Ustaz, temenan wis ancene wong iku ngono iku gak ngrasani iki, ya ngrasani. Oh kadang orang kan bicara begitu, gak ngrasani. Temen dilakoni lah begitu ya, berarti ya gak, ya tetap yang ngerasani ya. Ini bukan rahasia umum Ustaz. Lah rahasia kok umum? Ya rahasia itu ya pribadi kan itu. Wa illam yakun dzalika syai'u fihi, dan jika demikian itu tidak ada pada dirinya, ya artinya yang diomong lo nggak terbukti, maka yang demikian itu adalah engkau berbuat dusta, berbuat bohong, artinya fitnah ya. Al fitnah itu asyadu minal qatl. Jadi itu namanya memfitnah seseorang. Jadi sesuatu kalau yang dibicarakan itu enggak benar, berarti kita dusta. Artinya dosa kita lebih besar lagi gitu. Karena mencemparkan nama baik seseorang. Jadi penyemaran nama baik ya. Jadi segala sesuatu ya yang sifatnya diberitahukan kepada orang lain supaya ingin mendapat pujian dan sanjungan, itu namanya riya. Itu namanya riya. Nah, kalau mengajak itu tidak menunjukkan amal dia. Misalnya begini, mari nanti malam kita bersama-sama tahajud gitu. Bukan kemudian tadi malam itu saya tahajud. Nah, itu kan pamrih namanya, menunjukkan amalnya. Tapi kalau menyampaikan ajakan, ayo nanti malam kita bersama-sama sebagai jamaah Islam untuk tahajud, itu namanya dakwah. Panjenengan sudah pahala itu menyampaikan dakwah, sehingga jika ada yang mengikuti jenengan dapat pahala. Tapi kalau jenengan ingin menunjukkan bahwa jenengan itu tadi malam sholat sampai capek kaki saya, misalnya begitu, lah itu termasuk kategori pamrih. Kalau Nabi kan bukan Nabi yang menyampaikan, kan istrinya, untuk tauladan bagi umatnya, nggak masalah. Makanya hati-hati dengan amal pamrih itu, hati-hati. Kadang contoh gini ya, kadang nggak kita sadari, jenengan itu dengan rahasia tidak ada yang mengetahui nyumbang masjid ini begitu besar jenengan. Nggak ada yang tahu jenengan begitu besar. Nah, suatu ketika jenengan usul bagaimana kalau masjid ini diperlebar gitu. Perlebar, mungkin ditingkat gitu ya. Itu pandai-pandai setan di situ. Jenengan sudah berhasil merahasiakannya. Terus jenengan itu otomatis kan tersinggung. Ada orang bilang, ojo mau usul tok, coba metu duwe gitu. Ada orang jenengan langsung spontan bilang, loh yang membangun kemarin ini siapa? Itu saya yang membangun besar ini tower itu. Lah akhirnya kan keluar kalimat-kalimat. Lah itulah iblis itu. Sehingga terjadi yang semula pandai-pandai merahasiakan justru pudar, hancur karena disinggung orang tadi. Nah, gitu.
Seharusnya kan ojo ngomong tok, ya diam aja, sabar. Seharusnya kan begitu. Masya Allah, astagfirullah. Tapi kadang nafsu ini nggak terima. Salah ojo ngomong tok. Coba berapa yang keluarkan? Loh, saya sudah banyak saya keluarkan. Itu loh, tower itu siapa yang bangun kemarin tuh? Akhirnya kan keluar kalimat pamrihnya itu. Nah, sama dengan begitu. Makanya hati-hati. Nah, kalau mengajak nggak apa-apa. Nah, makanya sholat sunnah di rumah itu statusnya seperti jamaah. Status sholat sunnah di rumah itu statusnya seperti jamaah, lebih besar sebenarnya. Karena apa? Potensi riaknya kan kecil. Nah, kalau di masjid kan lebih besar, walaupun nggak apa-apa. Tapi artinya apa? Berarti pahalanya lebih besar di rumah, seperti tahajud dan sebagainya. Sehingga jenengan nggak perlu menyampaikan ke orang lain, yaitu urusan orang lain. Tapi kalau mengajak, monggo. Kalau misalnya disinggung gimana? Ayo sholat tahajud teman-teman. Sama tahajud tak? Wis gak usah dijawab. Kalau jenengan tersinggung, ya tahajud, nah itu berarti akhirnya muncul riaknya. Gitu. Ngerti nggih? Makanya iblis itu di situ pandai-pandainya tidak mau kalah dengan manusia itu. Oke, yang lain? Cukup? Oke, monggo. Iya. Oh, nggak bisa berhenti. Makanya disitulah pandai-pandainya setan merayu hawa nafsu kita itu. Ya tadi hubungan antara ghibah dan pamrih itu tidak jauh. Kenapa? Karena kita itu ketika sedang berdialog ngomong sama teman, kadang ingin menyenangkan teman itu loh. Yang dibahas itu malah orang lain, itu merasa indah itu. Seakan-akan apalagi loh ya. Si A ini kita tahu kalau si A ini nggak suka sama si B, sehingga supaya menyenangkan, nah, akhirnya membicarakannya. Makanya semakin banyak ngomong, maka potensi ghibah itu semakin besar. Makanya Rasulullah pernah menyampaikan, faliyakul khairon auliyasmut. Kalau tidak bisa bicara yang baik, ya mendingan diam saja. Nggak usah banyak bicara kita, banyak zikir saja kepada Allah, supaya tidak terjadi potensi memperbanyak ghibah. Ingat ini hadis tadi, wong sing wis tobat iku lho, engko mlebu swarga sing terakhir. Ya artinya ya swarga, lah sing terakhir ya gak enak kan. Makanya mudah-mudahan kita ini terhindar dari satu, terhindar dari aib kita dibuka orang. Artinya tidak dirasani wong lah. Itu Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Itu doanya. Atau pakai bahasa Indonesia ya gak apa-apa, ya Allah berikan kami kesehatan, berikan kebaikan dalam hidup kami dunia akhirat, dan tutupilah aib kami dari pembicaraan banyak orang. Jadi supaya kita dan Allah saja, jangan sampai ada yang tahu tentang aurat atau aib kita. Atau sebaliknya kita minta juga supaya tidak lesan ini mudah membicarakan aib orang lain. Apa kuncinya? Ya banyak-banyak zikrullah, zikir kepada Allah. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan
ya diberikan kita ilmu yang manfaat dan diberikan oleh Allah ampunan atas segala dosa dan kesalahan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.